Assalamualaikum, halo selamat datang di Bedah Ceritawi. Makasih kalian udah mampir ke pedo aku. Weh, kalian atau kalian punya nggak mertua yang tingkah laku ajamnya itu nggak ketulungan? Di depan biji mata kalian itu dia tuh baik, lembut, nampak nerima kalian apa adanya. Tapi di dalam hatinya, kebalikannya. Kisah inilah yang dialami sama kawan dekat aku. Semuanya tuh pakai nama samaran lah ya kan ku bikin biar aman lah ya kan. Ya udahlah, nggak usah banyak cakap. Yuk kita beres sekarang. Awal mula kisahnya itu Lani ini menjalin hubungan asmara sama seorang pria yang kita sebut aja lah Dharma ya kan. Nah, awal Lani ketemu sama calon mertuanya ini, waktu Dharma itu bawa Lani ini main ke rumahnya karena excited lah dia hendak ketemu sama Camer, jadi Lani bikinlah tuh kue dulu di rumahnya yang niatnya ya untuk dijadikan buah tangan lah gitu ya kan. Dia itu suka sama kue klepon, jadi dia buatlah kue klepon itu, semangat kali dia bikin ya kan, berharap calon mertuanya itu suka nanti. Ecek-eceknya juga biar adalah sedikit nilai tambah calon mertuanya itu sama si Lani ini ya kan. Dah, datanglah si Dharma ini jemput si Lani, terus dibawalah ke rumah si Dharma. Sampai sana, ya masih biasa lah, Lani itu disambut sama bapak mamanya Dharma. Masuk ke dalam rumah, terus duduklah orang itu di tikar ya kan. Mama si Dharma ini tanya-tanya. Terus kalian tahu nggak apa pertanyaan pertama mamanya itu? Mama Dharma ini nanya suku, agak lain nggak? Lani, sukunya apa? Lani agak ngengit lah, bingung dia. Terus jawab dia lah ya kan, Lani suku B bu. Setelah Lani jawab gitu, pandangan muka mama si Dharma tadi ini berubah Lani pun bingung ya kan. Apa Bang Dharma ini nggak ada ngomong apa sama mamanya kalau dia itu tinggalnya itu di G dan bersuku B. Lani juga tahu loh kalau Dharma ini bersuku K. Aku nggak mau sebut apalah suku apa di sini lah karena bagiku suku apapun itu baik loh semua. Cuma manusianya aja kadang yang nggak lain. Udah, jadi Lani sodorkanlah telepon tadi tuh ke depan mama si Dharma. Bu, ini Lani ada bawa telepon. Lani bikin sendiri, Bu. Tahu kalian mama Dharma itu jawab apa? Aku nggak bisa makan ini. Aku sakit gigi katanya. Nggak mau dia makan, Ya udahlah, pikir si Lani ya kan. Kalau ibu ini tak mau makan, nggak apa-apa. Dharma ini kan punya 3 adik ya. Jadi Lani berharap biarlah orang itu nanti yang makan. Besok-besoknya, entah sekitar beberapa bulan kemudian lah, Lani diajak lagi main ke rumah si Dharma. Kali ini Lani bawalah itu kue bolu. Dia beli tuh di toko kue bolu yang agak terkenal gitu lah Kan pasti harganya tuh lumayan untuk mahasiswa kayak dia ya kan. Kalian tahu sampai di sana kayak mana? Ya iya, Mama Dharma tuh nggak mau lagi makan kue bolu itu. Ya makan malah cuma Dharma aja Dan ngongnya pas Lani itu mau pulang, malah bolu yang masih banyak itu disuruh bawa pulang lagi sama mama si Dharma. Coba lah, ini bawa pulang aja lah. Di sini nggak ada yang makan ini, gitu. Dan ini masih terus berpikir positif aja lah, dia udah sampai lah hampir 3 tahun orang tuh jalani hubungan ya kan. Dan ini mintalah pula kepastian sama si Dharma. Kayak mana bang? Kan nggak bagus sih kita pacaran lama-lama. Kawan-kawan adek udah pada nikah loh, gitulah. Iya, nanti abang bilang mama ya, gitu kata si Dharma. Jadi katanya Dharma ini minta tolong lah, lamarkan si Lani sama mamanya. Mamanya kayak beralasan kayak gini, kayak gitu. Banyak lah pokoknya alasannya Yang paling epic di sini, Dharma bilang kalau mamanya pernah nanyakan Lani ini orang yang kayak mana gitu loh sama orang pintar yang ada di kampung orang itu. Lani ini udah kayak udah merajuk lah dia, bahkan nih udah mulai renggang loh hubungan orang itu berdua. Dah beberapa bulan kemudian ternyata mau mama bapak Dharma melamarkan Lani, nikah lah orang itu. Pesta pertama itu diadakan di rumah pihak perempuan alias Lani ya kan. Dan di pesta kedua, karena mama bapak Dharma ini cukup kental dengan adat, jadi di pihak Dharma mengadakan pesta adat Selama pesta berlangsung, mama Dharma ini body shaming si Lani aja loh kerjaannya. Karena Lani kan orangnya maaf cakap agak kurus jadi mama Dharma nih
Kayak bilangnya gini, ih itu bini bini Dharma kurus sekali ya orangnya. Itu kata kawanku loh ya gitu. Pokoknya gitu terus lah. Entah apa-apa terus yang dibilang mama si Dharma ini dengan alasan tuh itu kata kawanku loh gitu. Aduh. Terus tinggallah Lani ini di rumah mertuanya ya kan. Dan alhamdulillahnya nggak lama setelah menikah hamil lah si Lani ini weh. Di situ udah mulai banyak drama mamanya. Lagi tenang-tenang Lani ini duduk di teras ya kan. Tiba-tiba mamanya nyeletuk. Dia bilang kalau Dharma itu pernah pacaran sama si ini. Dia itu orangnya baik kali loh. Alisnya sama-sama tebal loh sama si Dharma. Ih cocok kali Dharma sama dia. Aduh, apa-apaan lah mama ini. Aduh, pikir si Lani gitu ya kan. Udahlah, nggak terlalu dianggap serius lah pula. Karena mama mertuanya ini ngomongnya pun sama cikik-cikikan gitu. Semenjak Lani tinggal di Pondok Indah mertuanya nih nganggap Lani itu udah kayak babu di rumah itu weh. Wah lumayan nih melihara babu, bisa disuruh-suruh ya kan, disuruh masak lah, disuruh nyuci piring lah, disuruh beresin rumah. Lani ini kan masih baru hamil, pasti kan rasa badan tuh nggak enak lah ya kan. Tiba pas Lani ini lupa weh dia masak nasi, udahlah jadi bahan omongan mertuanya. Sampai pas ayah mama Lani ini berkunjung ya kan ke rumah mertuanya itu untuk nengok anaknya lah ya pula ya kan. Kalian tahu nggak apa mertua cakap? Lani ini orangnya lemes, sikit-sikit tidur, disuruh masak nasi aja dia nggak mau. Ya Allah, gerem kali aku betul. Dengar itu, mama Lani kasih pengertian lah. Namanya juga masih hamil muda bu, gitulah weh. Nggak terasa kehamilan Lani udah masuk nih usia 5 bulan weh. Yang namanya berumah tangga pasti adalah pula masalahnya ya kan. Apalagi kalau tinggal di rumah mertua. Pernah Lani ini masuk rumah sakit weh. Karena tiba-tiba perutnya tuh kayak kontraksi gitu. Dirawatlah dia ya kan. Yang bayar rumah sakit itu pun lakinya loh, bukan mertuanya. Setelah pulang, bukannya ada simpatinya sedikit loh mertuanya ini weh. Malah lah pula mertuanya si banding-bandingan Lani sama sepupunya Dharma. Sepupunya Dharma ini posisinya juga sama-sama hamil ya kan. Ini kejadiannya waktu mama mertuanya itu nampak si Lani ini lagi dibopong sama si Dharma mau ke kamar mandi weh. Langsung lah nyeletuk lah pula muncungnya. Tengok itu si Nia. Dia pun hamil juga, tapi kuat loh dia orangnya, nggak lemes-lemes, ngapa-ngapain pun dia kuat. Gitulah pula cakapnya weh. Dengar itu apa nggak? Langsung nangis lah si Lani weh. Terus sampainya di kamar nangis dia, sedih lah rasanya. Masa kita dibandingin sama orang lain? Kondisi orang hamil itu kan beda-beda loh, ya kan? Karena nengok bininya nangis, inisiatif lah Dharma coba bilang sama mamanya. Mak, janganlah ngomong yang enggak mak sama si Lani. Apalagi sampai membanding-bandingkan sama orang lain ya kan, yang kondisinya jelas beda gitu loh. Tahu Glenn, baru ngomong satu kata si Dharma. Udah nangis mamanya. Udah nggak jelas si Dharma ngomong, gue pinter kali betul actingnya. Biar kalian tahu, perilaku mertua Lani yang perempuan sama yang laki itu ke Lani itu beda. Di saat mama mertuanya tuh nyerang habis-habisan, bapak mertuanya beda pula. Karena tau lah menantunya kan lagi sakit ya kan, dan harus bed rest. Sebelum kadang tuh dimasakkannya dulu bayam merah untuk si Lani. Terus Lani ini kan tidur aja ya kan, karena disuruh istirahat total di tempat tidur. Sebelum bikin ke ladang, bapak autonya tuh nyetelkan TV dan diarahkan ke kamar biar Lani tuh bisa nonton TV gitu loh. Remote juga didekatkan biar Lani tuh gampang kalau mau nukar siaran TV. Kukas tahu dulu di dalam adat suku K ini antara mertua laki-laki dan menantu perempuan itu mereka tuh berpantang untuk saling cakap gitu nggak boleh saling ngomong gitulah dan itu juga berlaku antara menantu laki-laki sama mertua perempuan. Terus nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba aja mama mertua ini ngundang dukun ke rumah biar tengokkan lah kenapa Leslan ini kok lemas aja gitu Yang bikin kesalnya si dukun ini cakap kalau si Lani ini kurang gerak. Jadi setelah berdoa dan jampe-jampe ala-ala dukun tuh bilang pagi-pagi sekitar jam 5 harus udah mandi keramas ya, dan harus jalan-jalan pagi.
Terus dikasih lah kayak ramuan gitu yang harus direbus terus dikasih minum sama si Lani. Besok-besoknya pagi-pagi tuh pintu tuh udah digedor-gedor lah sama mama si Dharma. Aduh, mau nggak mau Lani turuti juga lah kemauan si mertua tadi ya kan. Mandi keramas lah di jam 5 pagi. Habis itu jalan-jalan pagi dah weh, setauku ya weh. Mana ada orang bunting 5 bulan udah disuruh jalan-jalan. Ya kan, biasanya kan orang yang jalan-jalan pagi kan orang yang udah bunting 9 bulan. Agak lain memang betul. Jadi waktu itu Lan ini lagi lemas-lemasnya weh. Hari pun udah malam, cucian piring udah numpuk pula. Tiba-tiba mama mertuanya bilang gini, itu cucian piring udah numpuk, nanti cuci piringnya sama si Denny ya. Iya mak, jawab si Lani ya kan. Terus bercakap lagi mertuanya. Tapi kayaknya Denny nggak bisa lah nyuci piring, soalnya kan biasa dia sekolah. Aduh, gedek terus lah hati si Lani. Malam itu juga langsung dia ke dapur nyuci piring lah dia di wastafel yang karena airnya pun muncrat entah kemana-mana weh. Basah lah bajunya sampai ya basah lah pokoknya kena perutnya tuh ya kan, perutnya buncit yang basah lah. Si Denny ada ipar si Lani yang paling kecil tuh tadi kan mau bantu, itu pun dilarang sama si Lani. Udah emosi kali denger ngerjainnya loh. Udah setelah siap Lani masuk kamar, udah nangis aja deh weh. Lakinya pun nggak mau dia cakapin. Besok paginya subuh-subuh udahlah pintu kamar udah digedor-gedor sampai udah mau didobrak lagi sama mama mertuanya itu. Lani nggak mau bangun doa ya, udah nggak enak kali hatinya ya kan. Terus pula Dharma malah jawabin mamanya gini, udah lama oh sama mama pedulikan, kalau sakit dia juga yang ngerasakan. Apa nggak besar kepala mama ya? Aduh, apa nggak makin sedih lah hati si Lani tadi. Sampai bengkak matanya. Ih, nangis aja udah kerjanya. Aku haus. Bahkan pun udah nggak mau dia, biar kalian tahu Lani itu mau makan di rumah itu aja rasanya takut loh, takut salah. Makanya pas ada lakinya aja ya dia baru makan. Itu pun sama-sama sama lakinya dia makan. Kalau nggak mau deh tuh. Pokoknya udah nggak sudi lagi lah dia tuh di rumah itu Terakhirnya kan dia minta diantarkan pulang sama lakinya. Aduh, lakinya ini pun akhirnya sadar kalau dia tuh salah berucap minta maaf lah si Dharma tadi sama Lani. Iyalah pula ada pula kayak gitu. Udah akhirnya Dharma ini antarkan si Lani pulang ya kan. Di rumah mama ayahnya udah mulai agak tenang lah itu si Lani. Makan teratur, istirahat sesuka hati, kepingin apapun dibelikan Sampai tiba waktu pagi-pagi Lani kok ngerasa kayak ada yang ngalir gitu dari kaki yang kayak ngerembes gitu begitu. Aduh, air apa nih? Lani coba bilang ke mamanya, nanti tuh air ketuban itu kak. Terus gak cepet lah mama sama ayah si Lani tadi bawa Lani tuh ke klinik, disuruh bed rest, minum air kelapa dan segala macam lah pokoknya setelah itu bolak-balik Lani ini masuk rumah sakit sampai udah kayak di tahap stres gitu, bolak-balik dicucuk infus. Kalau sekali dicucuk langsung dapat enak kan lah, ini tuh sampai berapa kali dicucuk baru bisa masuk infusnya. Mama mertuanya memang ada jenguk Lani ini udah sampai nggak mau lagi loh nengok muka mama mertuanya itu. Dan akhirnya kehamilan Lani cuma bertahan sampai usia kandungan 7 bulan setengah aja Anaknya terpaksa dilahirkan secara operasi sesar karena kondisinya udah mulai nggak bergerak lagi di dalam perut dan air ketuban itu semakin lama semakin habis. Lahir prematur lah anaknya tadi. Dan anaknya tadi harus dirawat selama 16 hari di NICU. Masalahnya nggak cuma sampai situ aja Setelah melahirkan kondisi Lani ini nggak wajar. Setelah nipas tuh Lani ini terus ngalami pendarahan. Sampai bolak-balik tuh dia pingsan gitu loh dibawa berobat ke klinik, ke dokter lah, sembuh sebentar, abis tuh ya udah keluar lagi darahnya. Nggak terasa anak Lani dan Dharma udah jalan 6 bulan Lani juga nggak mau lah lama-lama tinggal jauh dari suaminya ya kan, karena suaminya kan guru honor yang ada di daerah tempat tinggalnya. Dan Dharma ini ngunjungi Lani sama anak orang itu cuma seminggu sekali Akhirnya Lani balik lagi lah ke Pondok Indah mertua ya kan, diantar sama adik si Lani. Tinggal di sana pun ya balik lagi semua Lani ngerjakan padahal lagi pendarahan loh dia
Kayak mana lah gitu. Kadang kalau pas ada iparnya yang perempuan pulang kan ke rumah, dia selalu bilang, kok nggak diberesin ini rumahnya, kok nggak bersih ini rumahnya, kok bersera ini rumahnya. Kayak mana lah nggak perasaan lah si Lani tadi ya kan, disindir-sindir kayak gitu. Belum lagi omongan mertuanya yang entah apa-apa aja, kepingin pulang nanti jauh lagi dari suaminya, jadi bertahan dulu lah di sana. Dia coba lah untuk menenggarkan hatinya weh. Di sini keanehan tuh mulai terjadi weh. Waktu Lani baru siap mandikan anaknya, itu dari kamar mertuanya yang tertutup itu kan ada kayak ada celah kan, kalian tau lah dari pintu itu kan ada celah tuh di bawahnya ya kan. Di situ kayak ada orang jalan weh, pakai baju panjang lusuh gitu. Itu bolak balik posisi kan nggak ada orang ya, cuma Lani sama anaknya aja. Lakinya mama mertua itu ngajar, bapak mertua itu pergi ke ladang, adik ipar tuh pergi sekolah. Lani ini masih coba berpikir positif aja lah dia, biar nggak takut. Besoknya malah lebih parah pula weh, malah ada orang ketawa lagi di rumah itu, ketawanya khas kalian tau lah, ketawa kuntilanak pula. Dan setelah dari situ Lani udah mulai sering kesurupannya ya ketawa, nangis, sampai anaknya pun kalau digendong si Lani itu bawanya tuh mau nangis ngamuk gitu. Pernah weh, Lani ini udah kesurupan lama ya kan, habis itu pingsan nggak sadar-sadar loh, sampai datang mama ayahnya loh si Lani itu ke rumah mertuanya itu. Kalau memang nggak apa mau dibawa orang tuh pulang aja si Lani ini. Orang tua mana sih weh yang nggak sedih anaknya sampai bolak-balik kesurupan ya kan. Yang lucunya gini, mama mertuanya itu biasa aja pula itu, nggak khawatir nggak apa, ya udah kayak biasa aja, macam nggak terjadi apa-apa itu sama si Lani. Terakhir dibawa pulang lah si Lani ke rumah, diobati segala macam lah, kesurupan memang udah nggak lagi weh, cuman Lani ini tetap pendarahan gitu. Nggak lama setelah itu Dharma sakit pula weh, masuk rumah sakit lah dia. Anak orang itu dititipkan sama orang tua si Lani. Lani ini bawanya serba salah aja loh weh, waktu di rumah sakit yang mau menguasai segala macam itu mama mertuanya. Sampailah pula Lani disuruh pulang aja biar aku yang ngurus si Dharma katanya. Protes lah si Dharma, nanti kalau aku buang air siapa yang mau nyeboin aku, bisa mama rupanya nyeboin aku, kayak gitulah si Dharma ngomongnya. Berpikirlah si mama, sampai akhirnya Dharma keluar dari rumah sakit, mama pun nggak datang jenguk lagi weh. Dharma ini dibawa pulang ke rumah orang tua si Lani, karena dekat juga kan dari rumah sakit ya kan rumahnya. Di sini keadaan Lani udah mulai aneh, kepalanya itu sering sakit, terus pun dia jadi sering-sering ngamuk loh weh. Pokoknya kalau ada bahas-bahas mertuanya langsung ngamuk dia kayak orang kesurupan gitu loh weh. Udah bingung juga lah keadaannya kayak gitu ya kan. Dharma nih sakit, Lani kayak gitu, mamanya Lani pun bingung jadinya. Dia udah ngurus cucu, tambah lagi ngurus anak, ngurus menantu, sakit lagi. Akhirnya Dharma dibawa pulang ke rumahnya. Ini yang jemput pun cuman bapaknya weh, mamanya nggak ikut karena sibuk lagi perpisahan sekolah lah. Setelah Dharma pulang ke rumahnya, kondisi Lani ya masih kayak gitu, masih sering ngamuk. Ya sering ngamuk, gak jelas lah ngomong tahap apa, selalu ingat kepalanya, karena katanya kepalanya itu masih sakit kali. Yang miris pun dia tuh masih juga ngalami pendarahan weh. Pernah tuh Lani nyeletuk bilang ke mamanya, gak jauh-jauhnya mak yang buat aku kayak gini, mertuakunya yang buat aku kayak gini, gitu katanya weh. Mama Lani langsung protes lah, anaknya bilang kayak gitu ya kan, nggak boleh gitu kak, jangan ngada-ngada kau loh. Lani cuma ngangkat bahu aja, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa loh mak, gitu lah dibilangnya. Ya udah weh, Lani nih ya gitu, bolak balik pingsan, kan lemes ya karena pendarahan terus. Terakhirnya dibawa dia weh ke kayak orang tua gitu lah weh, udah kenal juga sama orang tua si Lani. Oh kalian, dia bilang apa, mertuanya ini yang buat. Terkejut lah mama si Lani weh. Lani cuma bisa ketawa lah ya kan. Itulah apa aku cakap mak, nggak percaya si mama itulah. Terus mama Lani ini nanya, kenapa kok sampai segitunya sama Lani?
Dibilang bapak itu gini, Lani ini dibuat pendarahan aja biar suaminya tuh jijik dan nggak mau megang. Tahu kan kalau suami itu nggak dapat dalam tanda kutip ya sama istrinya, dia bakalan cari yang lain. Tujuannya apa? Ya memang supaya untuk pisah gitu loh. Mama mertuanya ini nggak tahu aja ya kan kalau anaknya ini laki-laki setia. Jarang ada laki-laki kayak gitu kata bapak itu. Terus bapak itu bilang, sabar ya, kalian ini lagi diuji. Karena aku tengok kalian ini mau dapat rezeki, bunga rezekinya itu sedikit lagi mau mekar. Begitulah kira-kira diobatilah si Lani ya kan, dan alhamdulillahnya sembuh dia Dharma juga sembuh, dan akhirnya orang itu memutuskan untuk nyewa rumahnya dekat pula lagi sama rumah mertua. Ya kayak mana lah ya kan, Dharma juga kerjanya di daerah situ. Dan yang aneh bin ajaibnya, nih mama mertua selalu aja ikut campur sama rumah tangga orang tuh berdua. Bisa pula Lani ini nggak ada minta carikan kerja loh. Si mama mertua nih udah nyari-nyarikan kerja buat si Lani, padahal Dharma lakinya sendiri aja gak ada nuntut loh si Lani untuk kerja loh Masih sanggup aku loh ngasih makan biniku. Ngapain pula biniku kerja gitu lah kata si Dharma. Nah, pokoknya gitu lah sampai pada tahap Lani udah mulai stres dan ujung-ujungnya minta pisah dia sama si Dharma. Kayak mana lah si Lani gak kayak gitu, setiap jumpa sama mertua ngomongnya nggak enak terus. Bandingin Lani tuh sama perempuan lain tuh yang ligat kali cari duit Gaya ngomong si mama mertua ini memang lembut kali bun, sampai kadang nggak denger dia cakap apa. Tapi kata-katanya nyocok kali langsung bisa nubari si Lani. Lama-lama Lani ini nggak tahan lah sambil nangis nggak pisah dia sama si Dharma. Dharma nggak mau lah, dia pun udah sampai nangis tuh supaya Lani ini jangan pisah dari dia Nah singkat ceritanya, setelah Lani dan Dharma berbaikan lah gitu ya, Dharma ini coba mengikuti tes CPNS gitu sambil nunggu pengumuman. Nggak pernah lepas Lani tuh untuk sholat duha dan sholat malam nggak tanggung-tanggung, sholat hajat pun dilakukan. Kalian tahu, selain mendoakan kelulusan lakinya, dia pun nggak main-main loh untuk mengucapkan nama beserta binti mertuanya ke dalam setiap sujud di ibadah sepertiga malam itu Alhamdulillah, setelah menunggu agak lama, pengumuman kelulusan pun keluar juga Alhamdulillah, si Dharma lulus dan mulai tugas lah dia ya kan sebagai guru PNS. Dan kalian tahu Mama Aisyah apa? Entah ngapain lah si Dharma ini cepat-cepat kawin kalau jadi PNS juga nya dia. Ini terdengar langsung sama si Lani nggak tahu tuh mertua kok ada si Lani waktu dia ngomong kayak gitu. Tahun-tahun berlalu Lani dan Dharma punya anak lagi. Alhamdulillahnya laki-laki. Dikira Lani ya gitu mertuanya bakalan sayang lah sama dia karena udah punya anak laki-laki ya kan, penerus marga ya kan. Kenyataannya apa? Zong omongan gak enak dari si mama mertua ini masih ditelan Lani terus. Mau dia lawan masih dia pikirkan suaminya, bapak mertuanya yang baik sama dia, dan hubungan baik dengan adik-adik iparnya. Sampai akhirnya apa yang udah dilakukan tetap salah Dia coba lah untuk ikhlas dan legowo kalau memang kayak ginilah rezekinya dan jalan hidupnya. Awal-awal bisa dia tapi muncul mertua masih juga jahanam. Lagi-lagi dia bilang gini sama orang pula, dan orang itu nyampaikan pula sama si Lani. Kalian tahu mama mertuanya itu bilang apa? Bini Dharma ini udahlah nggak PNS, nggak getol pula cari duit, itu aja nggak tahan Lani udah meminta antarkan aja dia sama si Dharma untuk jumpai mamanya ya kan. Pingin kali dia labrak itu udah mertuanya loh Mau mama abang itu apa sih? Kalau mau ngajak berantem, ayo biar ku jambakkan sekalian rambut itu. Ketunjangan juga udah terjengkang nih mama abang itu. Kayak gitu dia udah emosi kali loh sampai Lani mulai berhalusinasi loh dia. Ada yang ngajakin dia untuk ini nyayat pergelangan tangannya, ada yang ngajakin dia minum piksal, dan yang paling bahaya kalian mau tahu apa?
dia diajak untuk ngapain anaknya pakai pisau, apa nggak serem itu? Karena nggak tahan, Lani akhirnya memutuskanlah untuk berobat ke dokter jiwa, Dia didiagnosa kena depresi berat, Lukanya tuh nggak segampang itu untuk sembuh. Nangis-nangis sudah dia di depan dokter itu, Dia bilang kalau nggak karena untuk anak-anaknya, mungkin dia udah nggak mau hidup, Pingin aku cari uang, dok. Udah dapat banyak, langsung lah pingin kali kusumpel kan ke moncong mertuaku itu, dok. Sampai kayak gitulah dia, Terus dokternya bilang, kita nggak usah cari validasi untuk buat orang senang sama kita. Karena kalau orang udah nggak senang, kita kasih apapun, kita membuktikan apapun, nggak akan merubah pendirian dia untuk menyukai kita. Sekarang fokuskan hidup hanya untuk diri sendiri, anak-anak dan suami. Kalau bisa di cut off aja lah orang-orang yang nggak bagus dalam hidup kita, gitu kata dokter itu. Dikasih obat Lani tadi, habis obat berobat lagi, gitu terus sampai akhirnya Lani menemukan semangat baru lagi dalam hidupnya. Di sini Dharma ini sayangnya luar biasa kali loh, sama si Lani. Dia kasih support luar biasa lah untuk istrinya agar sembuh dan semangat lagi. Dia juga bilang, di kehidupan ini cuma ada adik, abang, dan kedua anak kita aja. Jadi kalau ada masalah apapun dari luar, ingat cuma ada kita harus kuat. Cita-cita kita masih banyak yang harus kita gapai, Dek. Aduh, terharu aku, Alhamdulillahnya Lani mulai semangat dan dia tuh nggak neruskan lagi lah obat-obat dari dokter itu, Pokoknya dia lakukan semua hal positif untuk menyenangkan hati dan pikirannya. Dia baca novel kayak, dia nulis kayak, dia gambar kayak, mau jalan-jalan kemanapun langsung dituruti sama lakinya. Anak-anaknya juga selalu kasih semangat loh, untuk si Lani. Gak cuma mereka aja, mama ayah Lani, adik-adiknya yang memang udah tahu keadaan Lani pun juga bantu support dan semangat. Terus hubungan Lani sama mertuanya kayak mana, Ya gitulah, intinya dia tuh nggak usah dekat-dekat lah sama mertuanya. Kalau lebih bagusnya kata Lani, dia tuh nggak usah jumpa gitu sama mertuanya, Terus kalau jumpa gimana? Ya kalau jumpa ya udah diem aja lah, nggak usah kalau ditanya jawab, kalau nggak ditanya ya udah diem aja lah, ya kan nggak penting juga ya kan. Sekarang apapun yang terjadi, Lani langsung minta dan ngadu sama Allah. Selai backinganku Allah, aku nggak takut apapun gitu. Oke, kayak gitu pada cerita kita kali ini. Lani bilang, ketidaksukaan mertua bukanlah cerminan dari kualitas diri kita sebagai manusia, Jika kita udah berusaha tulus nih, tapi tetap ditolak, ya udahlah, itu menunjukkan keterbatasan hati mereka dalam menerima orang baru, bukan kekurangan yang ada pada diri kita, Terus, prioritas ketika kita berumah tangga kan antara kita dengan suami kita kan, hanya kita kan, ya. Jadi, selagi suami kita berada di samping kita, badai yang datang dari mertua kita nggak akan ada apa-apanya itu, Alah, cuman geli-geli aja gitu, Lani bisa cakap gitu juga setelah dia sembuh dan semangat. Semoga ketika kita kelak jadi mertua, kita sayangilah menantu kita ya. Karena menantu ini kan anak orang yang anak kita jadikan sebagai pasangan hidupnya, ya kan gitu kan. Dia tuh orang luar yang masuk untuk jadi bagian dari keluarga kita. Patutlah pula kita welcome sama menantu. Jangan sampai dari rumah orang tuanya dia udah dikasih kasih sayang yang melimpah, sampai jadi menantu kita malah kita zolimin pula. Jangan gitu ya, Kalau kita baik, menantu pun akan baik dan sayang sama kita. Harus hati-hati kita loh, ketika orang yang udah dizolimin mengadu langsung sama backingannya yaitu Tuhan. Hati-hatilah kalian, Mungkin nggak sekarang, tapi nanti waspadalah. Intinya kita tetap berharga dengan atau tanpa validasi dari mereka yang nggak menyukai kita, Tetaplah berdaya di tengah penolakan. Jangan habiskan energi untuk mengubah orang yang tidak ingin berubah, tapi habiskan energimu untuk mencintai pasanganmu, anak-anakmu, dan merawat kebahagiaanmu sendiri.
Oke weh, kalau kalian suka dengan cerita ini atau yang punya pengalaman serupa bisa tulis di kolom komentar ya weh. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka sama cerita ini dan jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan kalau aku upload update cerita lainnya. Coba dulu aku ya weh, jangan lupa bernapas biar nggak cengap-cengap dan tetap bahagia para menantu. Aku pada kalian weh. Assalamualaikum.